Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Selamat pagi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, materi kita di semester genap ini kita mulai ya anak-anak semuanya. Jangan lupa siapkan peralatan tulisnya. Hari ini Ibu akan memberikan materi, kalian catat materi yang Ibu berikan. Penjelasannya kalian pahami. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin 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 robbal alamin. Kita masuk pada materi mengenai prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Sebelumnya kita lihat dulu ya. Apa yang kalian lihat pada gambar? Coba sekarang ungkapkan pendapat kalian mengenai limbah yang Ibu gambarkan, ditulis di buku tulis. Bagaimana pendapat kalian mengenai limbah yang ada di lingkungan sekitar? Apakah kamu pernah memikirkannya? Temukanlah gejala-gejala yang dapat terjadi apabila limbah-limbah tersebut dibiarkan begitu saja, dan apa tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi limbah-limbah tersebut. Baik anak-anak, kita lihat dulu pengertian mengenai sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Adapun limbah dari tempat asalnya ada beraneka ragam. Ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik, atau limbah dari suatu kegiatan tertentu. Limbah terdiri dari beberapa kelompok, dibagi menjadi 3 ya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan sumbernya, dan berdasarkan senyawanya. Baik, berdasarkan wujudnya, dilihat dari fisiknya, limbah terdiri dari yang pertama itu limbah gas, merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Contohnya karbon dioksida CO2, karbon monoksida CO, HCl, NO2, dan SO2. Contohnya asap kendaraan bermotor. Sedangkan limbah cair, jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Misalnya air cucian, air hujan, air rembasan AC, air sabun, minyak goreng buangan, dan lain-lain. Lalu berdasarkan wujudnya, ada limbah padat, merupakan jenis limbah yang berupa padat. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. Kita lihat berdasarkan sumbernya. Terdiri dari limbah pertanian, yaitu limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Kemudian limbah industri, yang merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Lalu limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Dan limbah domestik, limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk yang lain. Lalu berdasarkan senyawanya, dibagi menjadi 2, yaitu limbah organik yang merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ada contohnya kulit, buah, sayur, kotoran manusia, dan kotoran hewan. Lalu limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan, tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh, ada plastik, beling, baja. Kita masuk pada jenis dan karakteristik bahan limbah lunak. Nah, di sini ada limbah lunak, yaitu mengacu pada sifat lunak, katanya sifat lunak. Limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak dikategorikan dalam bentuk limbah lunak organik dan limbah lunak anorganik. Baik anak-anak, limbah lunak organik
lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan yang seperti tadi ditanyakan ya. Semua bagian dari tumbuhan yang dapat kategorikan limbah dapat diolah menjadi produk kerajinan. Namun semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Nah, di sini ada contohnya ya. Limbah lunak organik. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, kemudian batang tumbuhan. Di situ ada contoh-contohnya. Gambarnya ada ya. Selanjutnya anak-anak, limbah lunak anorganik, yaitu limbah lunak anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk, serta diolah dengan bahan yang sederhana. Di sini ada contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain pecah, karet sintesis, styrofoam. Hampir semua limbah lunak anorganik dapat dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Lanjut pada pengolahan bahan limbah lunak. Bagaimana sih cara mengolah bahan limbah lunak? Ada beberapa tahapannya ya anak-anak. Pengolahan limbah lunak memerlukan pengetahuan yang memadai agar dalam pemanfaatannya tidak menghasilkan limbah baru yang justru semakin menambah permasalahan dalam kehidupan. Ada prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan sampah atau limbah. Disebut dengan 3R. Kalian sudah pasti sering dengar dengan prinsip ini, 3R. Yang pertama itu mengurangi atau reduce, meminimalisir barang atau material yang kita pergunakan. Jadi setidaknya kita mengurangi barang-barang atau limbah yang akan mengakibatkan permasalahan dalam kehidupan. Yang kedua, menggunakan kembali atau reuse, memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Hindari memakai barang-barang yang sekali pakai lalu dibuang. Jadi kalian bisa menggunakan prinsip dengan menggunakan kembali dengan cara memilih barang-barang tersebut atau barang-barang yang kalian pakai untuk digunakan kembali. Yang ketiga, mendaur ulang, recycle. Barang-barang yang sudah tidak berguna didaur ulang lagi agar bisa dimanfaatkan lagi. Nah, ini adalah prinsip-prinsip yang bisa diterapkan dalam pengolahan limbah atau pengolahan sampah, yang mana supaya tidak menambah permasalahan dalam kehidupan masyarakat. Dan sebaiknya pengolahan limbah juga memiliki pengetahuan yang memadai agar memperoleh sesuatu yang bermanfaat atau mengandung nilai manfaat. Ini ada contoh kegiatan reduce, yaitu membawa tas belanja sendiri, memilih produk dengan kemasan yang bisa didaur ulang, mengurangi penggunaan bahan sekali pakai, membawa botol minuman sendiri, kemudian mengganti sedotan plastik dengan sedotan berbahan dasar logam atau mengurangi penggunaan sedotan plastik. Contoh dari kegiatan reuse, menggunakan kembali botol bekas air mineral untuk pot bunga, menggunakan wadah yang bisa dipakai berulang-ulang. Contoh kegiatan recycle, contohnya mendaur ulang plastik menjadi kerajinan, mendaur ulang botol plastik menjadi ember baskom plastik, mendaur ulang sedotan tutup botol menjadi kerajinan yang menarik. Sampai di sini anak-anak sudah paham semuanya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan.